Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa taba'a hudah thumma amma ba'd. Alhamdulillah, malam ini kita bisa melanjutkan ngaji kitab Arba'in An-Nawawiyah karya Syekh Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Pada malam hari ini sampai pada hadis ke-26. Namun sebelum itu, mari kita sama-sama membaca Ummul Kitab yang kita hadiahkan kepada muallif kitab ini. Dan untuk kita semuanya, mudah-mudahan dengan membaca kitab ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi amal ibadah kita yang menjadi pemberat di hari kiamat kelak. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihati bil qabuli wal iqbal wa salahil ahwali wal a'mali wal iyal fil hali wal istiqbal wa anna Allah yuzainu safahati ayyamina wa majalisana bi anwaril ilmi wal ibadah wa yahtimuha bin nujhi wan nushi was sa'adah wa yarfa'u an qulubina ghasyawatal ghaflah an mulahadhatil jabarut hatta nusyahida ajaiba sun'ihi fil mulki wal malakut wa yubsiruna bi mawaqi'i aqdamina wa matarihi absarina wa mawaqifi uqulina litara bawatinal umuri min dhawahiriha wa haqqiha min batiliha wa yulbisuna hullatat taqwa wal irfan wa ayyu ammana min nawaibi surufil hadathan wa yakfiyana syarra hawadithi akhiriz zaman wa yaj'alana min abidil ihsan wa yahtim lana bi khatimati syahadati wal iman bila mihnatin wal imtihan wa ila hadratin nabiyil adnan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Al-haditsus sadisu wal ishrun utawi hadis kaping 26. An Abi Hurairah iku diriwayatake saking Imam Abi Hurairah radhiyallahu anhu, muga-muga ngridhoni sinten Allahu Gusti Allah, anhu saking Abi Hurairah, utawa radhiya muga-muga ngedohake bendu sinten Allahu Gusti Allah, anhu saking Abu Hurairah. Kala ngendika sinten Abu Hurairah, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ndawuh, kullu sulama utawi saben-saben ros-rosan minan nasi saking menungso iku alaihi tetep ing atase kulun sedekahun utawi sedekah fi kulli yaumin ing dalem saben-saben dina wa fi nuskhatin ukhra biduni fi kulli yaumin kula yauman ing dalem saben-saben dina tatlu kang mlethek fihi ing dalem yaum menapa asyamsu srengenge. Ta'dilu utawi yen to gawe adil sapa sira baina itsnaini ing dalem antarane wong loro iku sedekahun sedekah wa tu'inu lan yen to nulungi sapa sira ar-rajula ing wong lanang fi dabatihi ing dalem tunggangane rajul
Fatahmiluhu mongko gawaake sapa sirahu ing rajul, ngunggahake alaiha ing atase dabah. Au tarfau tawa ngangkat sapa sira lahu marang rajul alaiha ing atase dabah, ngangkat mata ahu ing bondone rajul, iku sedekahun sedekah. Wal kalimatu thayyibatu lan utawi kalimat thayyibah, ucapan-ucapan kang bagus iku sedekahun sedekah. Wa bi kulli khatwatin lan iku kelawan saben-saben jangkah, tamsyiha kang mlaku sapa sira ha ing khatwah, ila sholati marang salat, sedekahun utawi sedekah. Wa tumitu lan utawi yento ngilangake sapa sira al adza ing perkara kang klarani, anitoriki saking dalan, iku sedekahun sedekah. Rawahu ngriwayatake hu ing hadis sinten Al Bukhari wa Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim. Hadis ini secara umum ini menjelaskan bahwa pada setiap manusia itu ada persendian, sulama. Persendian itu persambungan antar setiap tulang. Misalnya tulang lutut itu kenapa bisa bergerak elastis lentur, karena ada persendiannya. Dan persendian itu di sini disebutkan bahwa persendian manusia itu annaha tultumia wasituna udwan. Jadi ada 360 persendian. Ini pada masa Rasulullah sudah dijelaskan bahwa setiap persendian manusia itu ada 360 jumlahnya. Nah, ini menjadi salah satu bukti kemukjizatannya hadis. Ijaz di dalam hadis bahwa 1400 tahun yang lalu, di mana dunia kedokteran masih belum secanggih sekarang, Rasulullah sudah menyampaikan bahwa persendian manusia itu ada 360 persendian. Dan ini juga dibuktikan ketika kedokteran sekarang sudah maju. Setelah dihitung, total jumlahnya memang persis sebagaimana yang disampaikan di dalam hadis.
Saya cobain apa ini. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'watit tamah wassalatil qa'imah hadi sayyidina Muhammadin nabiyil masih syarafatul Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan setelah jeda adzan tadi. Di sini saya ada dua kitab, satu Al-Mu'in ala tafahumil arba'in an-nawawiyah, yang ini. Yang satu lagi yang ini. Kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah. Secara umum bahwa makna hadis itu di dalam tubuh manusia itu ada 360 persendian. Dan itu merupakan nikmat Allah yang perlu disyukuri. Dan syukur itu dengan sedekah untuk tiap-tiap persendian. Untuk persendian. Jadi ketika sedekah itu tadfa'ul bala, ya, as-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa menolak bala. Ketika setiap persendian itu disedekahi, sedekah sunnah, maka persendian itu pun akan terhindar dari bala. Karena sedekah itu juga tadfa'ul bala. Mana yang kedua? Bahwa di setiap tubuh kita itu terdapat anggota tubuh, terdapat persendian, dan itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nikmat itu mengharuskan kita untuk bersyukur. Bersyukur kepada pemberi nikmat. Dan itu kita salurkan kepada hamba Allah untuk bersedekah. Dan itu setiap hari. Kulla yaumin tatlu'u fihi syams. Artinya di sini disebutkan ada sedekah dengan perbuatan, yaitu membantu orang lain, berbuat adil, kemudian juga ucapan, ya. Jadi bisa dengan ucapan, bisa dengan perbuatan.
Kalau tadi ta'dilu baina itsnaini shadaqah, itu perbuatan. Tu'ainu rajul fi dabatihi fatahmiluhu 'alaiha, itu perbuatan. Tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah, itu perbuatan. Nah, kemudian wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Wa bi kulli khatwatin tamshiha ila sholati shadaqah. Wa tumitul adza anit thariq shadaqah. Sehingga ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan baik, baik itu perbuatan maupun ucapan, itu bagian dari sedekah. Dan di dalam hadis dikatakan, anna rakataini minadduha taqumu maqama dzalik. Dari semua 360 itu bisa dicukupi dengan sholat 2 rakaat duha. Di dalam hadis lain disebutkan, ya ibna Adam, shallili 4 rakaatin fi awwalil yaum, akfika fi awwalil yaum wa akfika fi akhirih. Jadi untuk sedekah 360 persendian itu bisa dengan berbagai macam sarana. Bisa dengan kalimatut thayyibah, bisa dengan membantu orang lain. Sedekah itu bisa dengan hartanya atau dengan amal perbuatan lainnya. Bisa juga dengan mengislahkan antara kedua belah pihak dengan keputusan yang adil. Ini juga hadis ini mengandung keutamaan tentang membantu orang yang membutuhkan. Fadlu musa'adati man yahtaju ila musa'adah. Ketika ada orang yang membutuhkan dan kita mampu untuk membantunya, maka kita dianjurkan untuk membantunya. Di sini contohnya membantu mengangkat dia, membantu dia naik ke kendaraannya, ke kudanya, atau mengangkatkan barang-barangnya ke tunggangannya. Ya, artinya termasuk sedekah. Atau ketika jalan ada sesuatu yang bisa menimbulkan penyakit atau bisa membahayakan, itu ketika disingkirkan, watumitul adza anit thariq, itu juga sedekah. Tidak mesti harus dengan harta, dengan menyingkirkan sesuatu yang menghalangi di jalan, itu juga bisa sedekah. Kemudian juga hadis ini menjelaskan tentang keutamaan al-kalimah thayyibah, fadlul kalimah thayyibah. Selain itu juga hadis ini menjelaskan tentang istihbabul mudawamati ala nawafil yaumiyan. Sehingga ketika kita dituntut untuk sedekah sebagai rasa syukur kita kepada Allah akan nikmat-nikmatnya, di sini berupa persendian yang jumlahnya 360. Maka itu harus rutin yaumiyan. Sehingga di sini yang kita bisa ambil dari hadis ini juga istihbabul mudawamati alan nawafil yaumiyan. Ya. Disunahkan untuk mudawamah,
melanggengkan, menjalankan ibadah-ibadah sunnah, ibadah-ibadah sunnah yang bersifat harian. Ini secara umum yang bisa kita ambil istifadah, ambil kemanfaatannya dari hadis ke 26 ini. Ini juga keutamaan untuk menjalankan ibadah sholat duha. Imatatul adza 'anit tariq ay izalatuhu kasyauqil al-mu'dhi. Ada kulit durian misalnya di jalanan ataupun paku-paku yang bisa membahayakan, itu disingkirkan. Atau ada kucing di tengah jalan, ya disingkirkan agar tidak mencelakainya. Artinya apa? Artinya kita diperintahkan yaumiyan itu untuk selalu mengisi dengan perbuatan baik. Dan perbuatan baik itu bisa dengan perbuatan, bisa dengan ucapan, bisa dengan tingkah laku. Secara umum itu yang menjadi inti daripada hadis ini. Tetapi jangan lupa juga bahwa hadis ini benar-benar mengungkapkan satu fakta yang sangat-sangat ilmiah, bahwa 1400 tahun yang lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa peralatan medis, beliau sudah menjelaskan tentang persendian manusia. Dan di dalam Sahih Muslim dijelaskan jumlahnya. As-sulama bidhammis sin al-muhmalah, dibaca sin, dibaca dhammah sinnya. Wa jam'uha sulamayat, ya, bi fathil mim. Wa hiya tultumia wa situna mifsalan. Jumlahnya 360 mifsal. Mifsal itu ya ros-rosan itu kalau orang Jawa, atau persendian. Sabata dzalika fi sahih Muslim. Itu sudah disebutkan di Sahih Muslim. Wa asluha, persendian itu apa? Idhamul kaffi wal asabi wal arjul. Tsumma stumila fi sa'iri dhamil jasad wa mafasilihi. Sebetulnya yang namanya sulama itu ya persendian tangan, persendian jari jemari, kemudian persendian di kaki. Namun kemudian diperluas dan digunakan untuk seluruh sambungan tulang yang ada di jasad. Nah, itu jumlahnya 360. Padahal 1400 tahun yang lalu. Ini bagian dari mukjizatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadza wallahu taala a'la wa a'lam wa ajallu wa akram wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.